Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bernafas secara gratis dengan nafas yang sebanyak-banyaknya sehingga membuat selalu kita sehat. Dan kesehatan itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, di antaranya berjamaah di masjid ini dan kemudian memperpanjang i'tikaf kita di masjid ini. Selanjutnya kita laksanakan dan mengikuti ta'lim guna meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maqalah yang ketiga dari Nasaihul Ibad adalah tentang bekal akhirat. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabr, barang siapa yang masuk dalam liang kubur, bila zadin, tanpa bekal, ay minal amali sholih, yakni dari amal yang soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka orang itu bagaikan menyeberangi laut tanpa perahu. Kalau bisa renang masih bagus. Kalau nggak bisa renang, repotnya di sini. Barang siapa yang masuk ke dalam liang kubur, bila zadin, tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka bagaikan orang yang melintasi laut tanpa perahu, dia akan kelagapan seperti orang tenggelam. Bahkan dikatakan di sini oleh Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Keadaan mayit di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam, yang perlu mendapatkan pertolongan. Orang tenggelam, kelagapan, tolong-tolong, tidak ada pegangan apapun. Itu digambarkan orang dalam kubur. Karena itu di sini memberikan gambaran, hendaklah kalian berbekal. Sifatnya umum berbekal. Dalam dunia apa bekalnya? Dalam kehidupan dunia bekalnya adalah ilmu. Karena ilmu akan menyempurnakan ibadah kita. Banyak orang beribadah tanpa ilmu, akhirnya ibadahnya sia-sia. Digambarkan dalam kitab Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man lan sing sapa wonge bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu ngamal sapa man, a'maluhu, maka amalnya tadi mardudatun, tertolak semuanya, la tuqbalu, tidak diterima. Karena apa? Amalnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada. Karena itu penting yang namanya ngaji, menuntut ilmu, mengerti ilmu agama itu penting. Banyak orang yang sholat hanya ikut-ikutan, tapi tidak ngerti ilmunya. Sia-sia sholat. Satu contoh begini, saya berdiri sedikit.
Begitu ruku, selesai ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, goyang-goyang tangannya. Dia nggak tahu kalau goyang tangannya itu sudah membatalkan sholat. Karena apa? Sholatnya tidak menggunakan ilmu. Bekal hidupnya, bekal ibadahnya tidak diiringi dengan ilmu. Maka hidup di dunia untuk beribadah, bekal kita adalah ilmu. Harus ada ilmu. Ada orang polisi lah dari daerah masuk ke Mabes Polri. Begitu dilihat masjidnya megah, dia ingin sholat dalam masjid itu. Berjamaah udah selesai, karena dia datang terlambat, jam 2-an masuk ke dalam masjid. Sholat berjamaah 3 orang itu. Yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Begitu yang jadi imam takbir, Allahu Akbar. Yang 2 yang jadi makmum takbir. Saat di tengah-tengah sholat itu, ternyata ada kalajengking lewat persis di samping kakinya orang yang lagi sholat tadi, imam, sampingnya imam. Imam nggak tahu, karena saking khusyuknya dia merem sholatnya. Padahal merem sholat itu nggak boleh. Sholat harus matanya membuka dan pandangannya ke titik sunnah utamanya itu ke titik sujud itu. Karena dia nggak tahu, akhirnya yang satu ngomong, itu awas ada kalajengking di kaki kamu, katanya. Yang satu nyikut. Orang sholat nggak boleh ngomong, batal sholatnya. Imam yang ngomong, untung saya nggak ikut ngomong, katanya. Ini karena nggak ada ilmunya sudah batal semua, dia nggak paham. Dan banyak sekali contoh-contoh lain orang yang beribadah tanpa ilmu akhirnya sia-sia. Kitab Zubat dengan tegas, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia, tertolak, mardudatun la tuqbal, tidak diterima. Lalu bekal ke akhirat apa? Amal. Bekal ke akhirat adalah amal. Amal apa? Seluruh amal soleh, amal yang baik. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Amal-amal yang lain, menolong orang, membantu orang, itu amal semuanya. Dan bahayanya ke akhirat tanpa bekal, Masya Allah, tragis hidupnya, tragis. Itu digambarkan pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di dalam masjid dengan para sahabatnya. Datang seorang pemuda, berdiri di depan pintu masjid, dan pemuda itu menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ma yubkika ya Syab, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa Rasul mengatakan, apa yang engkau tangisi wahai pemuda? Pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, qad mata abi wa laysa li dafnun wala ghasil. Wahai Rasulullah, bapakku sudah meninggal dunia, baru saja meninggal dunia. Sedangkan kami tidak punya kain kafan dan kami tidak ada yang bisa memandikannya. Mendapatkan penjelasan itu, Rasulullah kemudian meminta bantuan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk nengok jenazah itu. Abu Bakar dan Umar berangkat ke rumahnya pemuda tadi, ditemui jenazahnya. Ternyata Abu Bakar dan Umar sampai di rumah pemuda tadi tidak melihat jenazah di rumah itu. Yang dilihat kal khinzirul aswad, bangkai yang ada di atas kasur seperti bangkai babi hitam. Karena yang dilihat itu bukan manusia,
tapi bangkai babi hitam. Maka sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar kembali ke Rasulullah dan menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'ainahu illa kal khinzirul aswad." Wahai Rasulullah, saya tidak melihat jenazah di sana, kecuali yang saya lihat adalah sesosok bangkai seperti khinzirul aswad, babi hitam. Maka Rasulullah langsung bangkit menuju rumah itu. Oleh Rasulullah, ketika melihat yang dilihat oleh Rasul itu adalah bangkai babi hitam, maka Rasul berdoa mohon kepada Allah akan dikembalikan oleh Allah dalam wujudnya manusia, dimandikan, tapi begitu mau dikafani dia kembali lagi menjadi kal khinzirul aswad, seperti bangkai babi hitam. Maka Rasul bertanya kepada anaknya tadi, pemuda itu, "Wahai pemuda, apa amal bapakmu waktu masih hidup?" Dijawab oleh pemuda tadi dengan tegas, "Ya Rasulullah, huwa tarikus shalah." Bapakku itu adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Dia tidak melaksanakan sholat. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah. Bagi kalian yang tidak melaksanakan sholat, kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah kal khinzirul aswad, seperti babi hitam. Na'udzubillah min dzalik." Bisa saja teman-teman kita bentuknya masih seperti manusia, kepala masih di atas, rambut masih hitam, tangan berjalan masih melenggang, tapi dia tidak sholat. Begitu dibangkitkan oleh Allah, kita akan heran, kok beda? Padahal sama-sama satu kantor, saya dengan kamu, saya menjadi tetap sebagai manusia, tapi kok kamu seperti kal khinzirul aswad, seperti babi hitam. Ternyata kita berangkat ke masjid untuk sholat, dia tetap ada di ruangannya, bahkan main game saatnya sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah digambarkan dalam beberapa kitab. Jangan sampai ada saudara kita, atau kita membiarkan teman-teman kita, saudara kita, sudah waktunya sholat, kemudian kita berangkat sendirian, tidak mengingatkan. Ingatkan kawan kita, ingatkan bahwa kita harus sholat sebagai bekal nanti untuk kelak di akhirat. Ini bukti orang yang tidak membawa bekal, ternyata dia akan menjadi babi hitam kelak nanti di akhirat. Atau contoh lain, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq digambarkan ada seseorang yang meninggal dunia pada zaman Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mensolatkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu Abu Bakar mengangkat tangan takbir pertama untuk sholat jenazah, Allah, ketika diangkat tangannya, ternyata jenazah itu bergerak. Di dalam kain kafannya itu bergerak. Kalau di Mekah itu, jenazah di Mekah itu tidak ada tutupnya. Kalau di Indonesia apa tutup? Di atas keranda itu namanya apa? Ya tutup keranda itu. Kalau di Indonesia ada tutupnya, sudah ada tutupnya, dikasih kain lagi, berlapis-lapis kain. Tapi kalau di Arab sana dari zaman Rasulullah sampai sekarang bahkan keranda itu nggak ada tutupnya, jadi orang kelihatan, jenazah itu kelihatan persis saat disolatkan. Saat Abu Bakar mengangkat tangan, Allah bergerak. Di dalam kain kafan itu ada pergerakan. Jangan-jangan hidup lagi di jenazah ini. Akhirnya Abu Bakar nggak jadi takbir sholatnya. Kemudian kata Abu Bakar, coba dibuka kain kafan itu ada apa. Ternyata begitu dibuka kain kafan ini, di dalamnya ada seekor ular yang sedang menggigit lehernya.
menggigit dagingnya, menyedot darahnya kalau masih ada darahnya itu. Jenazah itu sedang digigit oleh ular. Melihat ular yang sedang menggigit jenazah itu, Abu Bakar pinjam tongkat sahabat yang lain bermaksud akan memukul ular itu. Ternyata ular itu kemudian melepas gigitannya, bangkit dan kemudian menghadap Abu Bakar, seraya ular itu berbicara dengan fasih. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lima taqtulunani ya Abu Bakar? Kenapa engkau membunuhku hai Abu Bakar? Walaysa li dzambun wala khata', sedangkan saya tidak punya salah dan tidak punya dosa apapun terhadap engkau. Kenapa engkau memukulku? Kata ular. Fa amarani Allahu an u'adzibahu yaumal qiyamah. Sementara saya, kata ular, diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Akhirnya Abu Bakar bertanya, ma khotoyahu, kata Abu Bakar. Memangnya salah apa orang ini? Apa salahnya sehingga engkau harus menyiksa? Ular tadi mengatakan, salatul khotoyahu, kata ular. Kesalahan orang ini ada 3. Pertama, ular mengatakan, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Orang ini ketika mendengarkan suara adzan tidak pernah tergerak hatinya untuk berjamaah. Subhanallah. La yaji'u ilal jamaah. Mendengar suara adzan tapi tidak bergerak untuk pergi berjamaah. Yang saya tahu suaranya Masjid Al-Ikhlas ini, ada suara keluar nggak? Keluar. Sampai gedung sana kedengaran, apalagi gedung sekitar sini. Sampai gedung seberang kedengaran adzan. Orang yang mendengarkan adzan tidak bergerak kemudian untuk melaksanakan berjamaah, kelak dalam kuburan digigit oleh ular. A'udzubillah min dzalik. Yang pertama, kata ular, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Ketika mendengarkan suara adzan, dia tidak pernah bergerak untuk berjamaah. Ada nggak yang orang Mabes Polri yang tidak berjamaah? Ustaz? Nggak ada ya. Insya Allah berjamaah semua itu. Berjamaah di masjid semua, buktinya penuh masjid, penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum nanti diajak berjamaah, jangan sampai dia kesiksa. Yang kedua, kata ular, huwa mani'uz zakat. Orang ini tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Waktunya zakat dia tidak mau keluarkan. Dan yang ketiga, kata ular, la yasma'u qaulal ulama. Orang ini tidak pernah mau mendengar nasihatnya para ulama. Masya Allah. Minggu yang lalu kita bercerita tentang majelis ulama di tempat ini, majelis ilmu. Betapa mulianya majelis ilmu. Duduk dengan ulama sebentar akan mendapatkan pencerahan ilmu. Melihat wajahnya ulama dapat pahala. Mendengarkan nasihat ulama dapat ilmu. Dan bisa menambah pengetahuan kita, bahkan menguatkan keimanan kita. Tapi orang ini katanya tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya ulama. Disiksa oleh ulama. Itu terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tugas kita jamaah sekalian, mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang satu ruangan untuk berbekal. Awas, hati-hati, ke akhirat itu nanti meninggal itu. Minimal kita 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tahu jalannya. Yang kedua, tahu alamatnya. Dan yang ketiga, cukup bekalnya. Tahu jalannya, jalannya untuk menuju
ke kuburan itu apa? Menuju akhirat itu apa? Amal kebaikan. Alamatnya mana? Tahu alamatnya? Kuburan. Kita nanti akan sampai ke kuburan. Bekalnya harus cukup. Jangan sampai sudah datang ke negeri sana, bekal kita nggak cukup, yang lain bekal yang cukup, kita kemudian nggak punya bekal apa-apa, kita pelongo. Apa yang bisa menolong kita? Amal orang lain banyak, tapi kita nggak punya amal. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang menolong kita? Sedangkan yang akan menolong kita adalah amal. Maka kita akan tenggelam. Seperti digambarkan oleh Rasulullah, seperti orang yang sedang tenggelam, dia minta pertolongan karena tidak punya amal. Tapi orang yang punya amal, dia tenang, sampannya jelas. Berbekallah, makanya kata Rasulullah, berbekal. Malah Al-Quran menegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Al-Quran, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup hanya amal saja untuk bekal ke akhirat? Sholat sudah kita laksanakan, jamaah kita laksanakan, puasa kita laksanakan, sedekah kita laksanakan, amal-amal yang lain kita laksanakan. Ada satu hal yang kadang kita lupa, mohon maaf jamaah sekalian. Ridho orang tua, khususnya ridho ibu. Ada sahabat Alqamah. Sahabat Alqamah itu ketika sedang sakit, kemudian istrinya menyuruh salah satu pembantunya untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Alqamah sedang sakit keras. Pembantunya datang menemui Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sedang sakit ya Rasul. Saya diperintahkan oleh istrinya untuk menyampaikan kepada engkau. Maka Rasulullah meminta bantuan 3 sahabat untuk menengok Alqamah. Di antaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bilal, tolong ditengok. Kemudian kata Rasulullah, tuntunlah dia untuk mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ternyata Alqamah begitu dituntun oleh Bilal untuk membaca kalimat la ilaha illallah, Alqamah tidak sanggup. Bibirnya kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berkali-kali sahabat Bilal membimbing dan menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia kembali langsung ke Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah, lidahnya kaku. Rasul kemudian bertanya, masih ada enggak orang tuanya? Kata Rasulullah, masih ya Rasulullah, tinggal ibunya. Tolong ke rumah ibunya, beritahu kepada ibunya, apakah ibunya bisa menemui saya di sini di masjid? Kata Rasulullah, kalau ibunya sudah tua dan tidak bisa bergerak, biar dia tetap di rumah, saya akan ke sana. Begitu diberitahu kepada ibunya, ibunya langsung, saya akan datang menemui Rasulullah, kata ibunya. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasul bertanya, wahai ibu, bagaimana keadaan anakmu Alqamah? Ibunya tadi bercerita, ya Rasulullah, anakku itu ahli ibadah. Sholatnya betul-betul dia penuhi, sholat wajib, sholat sunnah. Kalau malam dia melaksanakan qiyamul lail, siangnya berpuasa. Sedekahnya sangat banyak ya Rasulullah. Ibunya sendiri bercerita bahwa memang anaknya itu ahli ibadah, bahkan ahli sedekah. Lalu Rasul bertanya, bagaimana keadaanmu kepadanya? Ibu tadi kemudian menunduk dan mengatakan, saya enggak suka ya Rasulullah sama anakku itu. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang saya. Kalau begitu,
Masalahnya berarti ridho ibu terhadap anak ini, sehingga anak ini tidak mampu untuk mengucap la ilaha illallah. Ya, saya nggak suka pokoknya kata ibunya. Saya nggak ridho atas perbuatannya. Karena ibunya ngomong seperti itu, maka Rasul minta tolong sama Bilal. Bilal, kata Rasulullah, tolong kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, tumpuk di lapangan itu. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Ibu Alqamah tersentak kaget dan bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, untuk membakar Alqamah. Wahai ibu, siksa di neraka lebih pedih ketimbang di dunia ini. Maka ridhoilah anakmu atas segala perbuatan. Kalau enggak, saya bakar, kata Rasulullah. Mendengar ancaman Rasulullah seperti itu, ibunya tadi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saksikan di hadapan sahabat-sahabatmu juga, saksikan. Sekarang ini saya ridho atas semua yang dilakukan oleh Alqamah kepada diriku. Begitu ibunya menyampaikan itu, kembali Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal, coba tengok, Alqamah sudah bisa belum mengucapkan la ilaha illallah. Jangan-jangan ibu ini hanya basa-basi di hadapan saya. Ditengok Alqamah, ternyata Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ridho dari ibunya tadi. Akhirnya pada hari itu juga Alqamah meninggal dunia yang sudah mendapatkan ridho dari orang tuanya, sehingga dengan lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat mau meninggal dunia, Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu ciri dari husnul khotimah kita mengucap la ilaha illallah. Karena itu jamaah sekalian, berbekallah kita semua. Mari kita berbekal di dunia, bekalnya ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita, dan ke akhirat bekalnya adalah amal-amal kita, sekaligus ridho dari kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih ada, mintalah ridhonya atas segala perbuatan kita terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, sehingga amal kita senantiasa baik dan positif. Kemudian kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berbakti memperhatikan kedua orang tua kita. Terima kasih, semoga kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.